Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan coba lanjutkan materi cashbank. Khususnya kita hari ini akan praktek bagaimana melakukan rekonsiliasi bank, termasuk praktek lanjutan dari eh, recurring atau transaksi yang berulang dan juga memorized transaction ya. Baik. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi gitu ya, kita di Accurate ini kita pilih di sini ada fiturnya cashbank. Nah, di sini ada rekonsiliasi. Ya, jadi kita lihat di sini rekonsiliasi, kita klik di sini rekonsiliasi. Nah, di sini kita akan pilih bank mana yang akan kita rekonsiliasi. Itu ya, sini. Silakan yang di sini. Nah, untuk praktek kali ini kita akan coba menggunakan BCA ya, karena memang transaksi-transaksi di dalam modul Accurate ini kita lebih banyak menggunakan BCA. Sehingga ini kita akan coba jadikan sampel untuk dilakukan praktek rekonsiliasi. Baik, kita pilih klik BCA. Nah, ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari, kan gitu ya, selama bulan Januari. Nah, menurut pembukuan PT Alam Asri yang di Accurate ini, total transaksi adalah ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 transaksi selama bulan Januari. Gitu ya. Nah, kalau ini kan saldo awal ya, saldo awalnya seperti ini. Gitu. Baik, ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi dengan saldo ya. Dengan saldonya adalah 752.692.540 kan gitu ya. Nah, saldo di pembukuan ini kita bandingkan dengan laporan rekening koran yang diterima oleh perusahaan dari Bank BCA. Nah, di modul disampaikan seperti ini ya, rekening korannya. Nah, ini ya. Nah, ini perjalanan atau rekening koran yang menurut laporan bank. Nah, menurut laporan buku perusahaan jumlahnya adalah 752.692.540 kan gitu ya. Tapi menurut laporan rekening koran di sini 757.942.540 kan gitu kan, beda ya. Kalau kita selisihkan bedanya itu, nah ini ya, menurut laporan rekening koran itu segini ya, ini ngambil dari sini gitu ya. Menurut ini terdapat selisih 5.250. Nah, gitu ya. Nah, perbedaan tersebut setelah dicek ternyata ini ada biaya administrasi bank 50.000 dan pendapatan jasa giro 5.300.000 belum dibukukan oleh bank. Kita lihat di sini. Nih ya. Ini pendapatan bunga 5.300.000 dan bank expense 50.000. Coba kita lihat di sini. Belum nampak di pembukuan bank, di pembukuan perusahaan. Nah, ini yang membedakan. Coba kita lihat ya. Sekarang kita masukin, caranya adalah kita masukin new statement balance di sini. Ya. Berdasarkan bank 757 942 ya, 942 540. Nah, tanggalnya kita cek tanggalnya
tanggal 31 ya, kita lakukan rekonsiliasinya. Nah, ini ya. Nah, ini menurut pembukuan bank, ini menurut perusahaan. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Ini rekening koran seperti ini. Misalkan ya, beginning balance atau saldo awal. Oke, cocok. Oke, cocok ya, clear ya. Kalau cocok, clear. Cocok. Yang kedua, penerimaan dari PT Kencana. Penerimaan dari PT Kencana nih, yang tempo hari kita ngejual barang ya. Cocok ya, 38 292 540. Cocok. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini masih perbedaan kan? Perbedaan ya. Karena ini belum kita klik semua. Yang ketiga, membeli ya, pembayaran kepada PT Abadi. Waktu itu kita beli barang ya, 216. Oke, cocok. Artinya kita udah nyatet di pembukaan bank juga udah ini ya, ceknya sama PT Kencana tuh. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran down payment atau apa ya istilahnya? Ya, pembayaran untuk beli kendaraan kan dulu ya, yang 50 juta itu yang sisanya dicicil. 50 juta nih, oke cocok. Oke. Kemudian membayar US dollar ya, menggunakan dana BCO. Waktu itu beli ya, beli dolar menggunakan dana BCA 18.450. Oke, cocok nih ya. Nah, kemudian ini dulu waktu kita nyervis yang siapa gitu ya, yang nyervis yang RMA nih 250. Terima, oke cocok. Nah, kemudian tanggal 25 bayar cicilan yang pertama untuk hutang jangka panjang, hutang jangka pendek untuk beli kendaraan. Oke, cocok ya, cocok. Nah, gitu ya. Oke, kemudian bayar listrik, air, telepon pakai fiturnya memorize transaction ya. Oke, cocok. Oke, kemudian penerimaan dari PT Lestari kita ngejual barang. Oke, cocok ya, cocok semua nih. Nah, ya kita udah selesai nih pembukuan kita cocok semua nih. Ternyata masih ada selisih 5.250 di sini. Tuh. Ya. Tuh ya, ini pembukuan bank, ini pembukaan perusahaan nih masih ada selisih 5.250. Nih, 5.250 nih selisihnya ya. Nah, perbedaan ini apa katanya? Ternyata ada biaya administrasi bank 50.000 dan jasa giro 5.300.000 belum dibukukan oleh bank tuh, ya nggak ada ya. Nah, di sini padahal di laporan rekening koran nih sampai dengan tanggal 31 udah ada kan gitu ya. Maka untuk merekonsiliasinya ada kita gunakan other payment dan other deposit di sini. Ya. Oke. Pertama adalah apa nih? Misalkan pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga yaitu tanggal 30 nih. Ya. Tanggal 30 pendapatan bunga. Oke, berarti kalau pendapatan bunga berarti other deposit ya. Other deposit nih, kita klik other deposit. Nah, gitu ya. Banknya pilih BCA. Oke. Kemudian tanggalnya kita pilih tanggal 31 ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 30 ya. Di sininya. Tanggal 30 di sininya. Oke ya. Tanggal 30. Oke, kemudian kita pilih di sini. Pendapatan bunga bank. Nah, ya.
Pendapatan bunga bank sebesar 5.300.000. Nah, gitu ya. Kemudian kita klik tanda kalkulator. Klik tanda kalkulator. Oke. Ya. Kemudian save and close. Oke, sekarang apa yang terjadi di sini? Belum nampak ya. Di sini nggak ada refresh juga di sini. Nah, supaya nampak kita bisa klik ini nih tanggal, kita pancing di tanggal 31. Nah, muncul ya deposit tuh. Ya. Ini Pak deposit aja Pak. Nggak ada keterangannya. Bisa kita ini di sini nih. Nanti ya. Ini mundur lagi gitu ya. Memonya aja di sini. Ya. Kita liatin memonya di sini. Pendapatan jasa bank. Nah, ya. Jadi berubah pendapatan jasa bank karena apa? Karena tadi belum kita isi. Sehingga dia langsung ke deposit aja. Baik. Nah, ini ya 5.300.000 di sini. Sekarang kita coba klik. Nah, ini ya. Nah, ini. Nih, sudah dekat kan gitu ya. Masih ada selisih juga nih. Ya. Masih ada selisih lebih ya. Di bank segini di menurut pencatatan segini nih sekarang. Ya. Jadi nambah ya. Nah, masih ada selisih 50.000. Ternyata ada apa nih? Ada beban administrasi bank 50.000 belum dibukukan juga. Oke. Nah, kalau kita ada beban yang dibayar gitu ya, maka kita akan catat di other payment kan di sini ya. Kita klik other payment. Oke, kita pilih BCA lagi. Oke, kemudian tanggalnya kita kasih tanggal 31. Ini apa? Beban ADM bank. Nah, gitu ya. Nah, di sini biaya administrasi bank, beban administrasi bank berapa tadi? 50 ya? 50. Nah, gitu ya. Jangan lupa tanda kalkulator diklik. Nah, gitu ya. Oke, kita save and close. Nah, kita pancing lagi kayak tadi. Nah, muncul ya. Beban administrasi bank, kita klik di sini. Nah, maka sekarang sudah sama ya antara pembukuan perusahaan dengan yang laporan rekening koran. Ternyata tadi bedanya itu karena si perusahaan belum membukukan pendapatan jasa bank dan beban administrasi bank. Seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk rekonsiliasi bank. Kita save and close. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu tanggal 25 Februari 2020. Apa yang terjadi di tanggal 25 Februari 2020 nih? Ya, ini bulan Februari sengaja kita langsung ke sini, nggak ada transaksi lainnya ya. Ini hanya akan kita lanjutkan untuk transaksi-transaksi recurring dan juga memorize transaction. Tanggal 25 Februari misalkan perusahaan membayar cicilan kedua yang dulu kita beli kendaraan pengangkut barang ya. Kan katanya janji akan dicicil selama berapa kali kan gitu ya. Nah, ini ternyata setiap tanggal 25 kan. Ini sekarang udah tiba waktunya cicilan yang kedua nih. Pembayaran menggunakan BCA dengan nomor cek 007. Voucher numbernya adalah OP02001. Kenapa? Karena sekarang udah ada di bulan Februari.
Makanya OP-nya 02 nih. Balik lagi nih ke 1 lagi. Untuk memudahkan, gunakan fitur recurring yang telah kita buat sebelumnya. Ya, jadi caranya apa? Nah, gitu ya. Caranya adalah di sini ada reminder di sini ya. Reminder di sini. Kalau misalkan nggak ada reminder, contohnya kayak gini nih, Pak, munculin remindernya seperti apa? Ctrl R. Nah, muncul ya, tuh ya di sini ya. Ctrl R berbarengan untuk memunculkan pengingat. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah ada sih nggak usah Ctrl R lagi. Oke, kita klik di sini recurring payment BCA. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Sekarang kan tanggal 25 nih, gitu ya. Maka kita klik di sini yang tanggal 25. Double klik aja, klik-klik gitu ya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu tempatkan kursor di nomor 2. Atau terserah mau di sini dan seterusnya ya, di nomor 2 lah ya. Atau mau di sini juga apa. Nah, setelah itu kita langsung buat create invoice di sini. Create invoice. Nah, kayak gini kan? Ya udah ada ya, tinggal ganti doang di sini. Ya. Vouchernya kita ganti di sini tadi 02 gitu ya, 001. Ceknya nomor 7, 007. Nah, cicilannya kita ganti, kan dulu kan kita setting ke 1, sekarang kita ganti tinggal 2 aja, ke 2. Nah, gitu ya. Udah selesai, baru klik kalkulator. Nah, gitu ya. Kemudian save and close. Nah, selesai. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Kita refresh. Nah, gitu ya. Udah pembayaran cicilan yang kedua udah kita bayar. Save and close. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Kita refresh lagi. Apa yang terjadi di sini? Tinggal 3 lagi. Kan gitu ya. Cicilannya tinggal 3 lagi. Oke, itu untuk pembayaran cicilan yang kedua. Oke, itu ya. Nah, sekarang tanggal 28 Februari 2020. Yaitu katanya membayar beban utility, yaitu air, listrik, telepon untuk bulan Februari sebesar 955.000 ya, menggunakan BCA IDR, voucher nomornya ini. Nah, maka untuk mempermudah penginputan katanya gunakan fasilitas memori tersimpan. Ya, nah ini. Nah, kalau itu memori tersimpan nggak masuk di sini. Kita tetap menggunakan fiturnya cashbank, kemudian payment, BCA pilih di sini ya, menggunakan BCA kan tadi ya. Kemudian OP-nya sudah otomatis. Oke. Cek, nggak pakai cek jadi dia langsung. Tanggalnya tanggal 28 Februari. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu kita klik Get Memorize di sini. Checklist, oke. Kita ganti deh. 955 keluarga. Nah, gitu ya. Setelah itu kita klik kalkulator. Save and close. Nah, gitu ya. Itu menggunakan Get Memorize yang telah kita praktekkan dulu pada saat kita membuatnya. Nah, satu lagi transaksi untuk recurring, kalau tadi adalah kita yang bayar cicilan, ya yaitu ke payment. Sekarang bagaimana justru kalau kita sebaliknya itu kita terima fix setiap bulannya. Katakanlah misalkan kita terima bunga ya, atau bahkan terima cicilan dari orang gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita coba kasusnya adalah pendapatan bunga. Nah, misalkan begini.
PT Alam Asri menerima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 2.500.000 atas kesepakatan untuk tidak menggunakan dana perusahaan sebesar 500 juta selama 6 bulan. Nilai pendapatan bunga ini akan diterima fix oleh PT Alam Asri selama 6 bulan ke depan. Ya, oleh karena itu, perusahaan akan membuatkan transaksi berulang selama bukan 8 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan untuk transaksi ini. Vouchernya adalah OD. OD itu other deposit. Ya, kalau OP kan other payment. 02 karena bukan 2 berarti 3 ya. Nah, bulan Maret. Nomornya adalah rek 3 aja ya. Bulan Maret gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita klik cash and bank ya. Kemudian deposit karena uang masuk. Deposit, pilih ininya BCA. Voucher numbernya tadi OD 03001. Tanggalnya yaitu tanggal 3 Maret. Nah, oke. Sininya pendapatan bunga bank. Nah, gitu ya. Sininya berarti pendapatan bunga bank. Berapa dapatnya? 2.500.000. Nah, 2.500.000 ya. Kemudian klik kalkulator di sini. Kemudian baru kita buat recurring ya. Kita buat recurring, klik recurring. Oke, recurringnya kita ubah sekarang ke 301. Pembayarannya adalah bulanan selama 6 bulan. Deskripsinya adalah pendapatan bunga bank, gitulah ya. Ya, udah. Yang pertama, save and close. Save and close. Nah, gitu ya. Cara membuatnya seperti itu. Oke, ini ya. Ini. Oke. Selanjutnya tanggal 2 April. Nah, 1 bulan kemudian. Ya. Oke, 1 bulan kemudian PT Alam Asri menerima pendapatan bunga untuk bulan April. Voucher nomornya kita bukan bulan Februari lagi, bulan April itu 4 berarti ya. 4001 lah di sini. Nah, ya gitu ya. Maka kita terima bunga yang kedua nih ya. Yaitu kan dimulai tadi pada bulan Maret nih ya. Bulan Maret di sini pertama tuh bulan Maret, kemudian yang kedua adalah bulan April. Nah, sama halnya dengan payment tadi, kita akan coba gunakan fitur recurring yang ini nih ya. Ctrl R gitu ya. Kita akan fitur recurring, kita klik recurring, kemudian apa sekarang? Sekarang adalah karena kita terima uang, maka kita deposit. Nah, ya. Tanggal 3 April kan gitu ya. Tanggal 3 April di sini. Nah, klik. Oke, tanggal 3. Ya, sorry. Di sini bukan 2, 3, sorry ya. Di sini tanggal 3. Ya sini tadi ya kita ini 3 lah. Oke, tanggal 3. Ya, tanggal 3. Oke. Kemudian kita pilih kursor di sini. Setelah itu kita create invoice.
Ya, OD-nya kita ganti tadi 4 ya, berarti 401. Nah, itu ya. Ini tanggal 3 ya tadi ya. Oke, setelah itu kita klik ini aja. Save and close. Kita refresh, selesai. Ya. Tuh. Save and close. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini, depositnya tinggal 4. Ya, gitu ya. Begitu saja teman-teman mahasiswa untuk materi hari ini. Jangan lupa materinya tolong dikerjakan kemudian dikumpulkan melalui LMS. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.